Selamat datang di acara perkuliahan epidemiologi dan ekonomi veteriner. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kajian epidemiologi. Salah satu kajian epidemiologi yaitu kajian lintas seksional. Kajian lintas seksional adalah salah satu kajian dalam epidemiologi yang disebut juga kajian prevalensi dan menyidik faktor penyebab. Kajian lintas seksional merupakan kajian sederhana yang sering dilakukan oleh peneliti. Pada umumnya, kajian ini dimanfaatkan untuk merumuskan hipotesis hubungan kausal yang akan diuji oleh kajian analitik lainnya. Kajian lintas seksional akan memberikan prevalensi dari suatu penyakit. Biasanya, pada kajian lintas seksional ini selalu menggunakan sampling random pada populasi target. Apabila kajian lintas seksional tidak menggunakan sampling random, hasilnya mempunyai keterbatasan yang serius dalam membuat kesimpulan tentang populasi, sehingga hasilnya akan bias. Kelebihan pada kajian lintas seksional ini adalah secara teknis mudah dilakukan oleh peneliti. Biayanya pun juga relatif murah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan kekurangan pada kajian lintas seksional ini adalah tidak mengenal dimensi waktu dan juga tidak menjamin bahwa pendedahan mendahului penyakit atau sebaliknya. Data yang diperlukan dalam kajian lintas seksional adalah prevalensi yang terdiri atas kasus baru dan kasus lama. Pada kajian lintas seksional ini akan ditunjukkan contoh kasus mengenai penyidikan kasus penyakit SE atau septisemia epizootica yang diduga telah terjadi kembali di suatu kabupaten. Kasus tersebut telah dibuktikan terjadi di lapangan dengan penyidikan deteksi penyakit. Pada tahun ini akan dilakukan surveillance untuk mengetahui tingkat penyakit SE atau bisa kita katakan prevalensi dan mengidentifikasi faktor penyebabnya. Kajian difokuskan pada satu desa yang total populasinya sebanyak 600 ekor yang terdistribusi di seluruh desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kasus serupa di kabupaten lain diketahui memiliki tingkat penyakit SE sebesar 2%. Beberapa faktor yang akan diketahui untuk diidentifikasi sebagai penyebab adalah yang pertama yaitu faktor hospesnya, yaitu jenis sapi dan umur sapi. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu kondisi kandang dan status vaksin hewan. Dan yang ketiga adalah faktor agen, yaitu hasil diagnosis laboratorium. Sebagai epidemiologis, kita diminta melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Pada kasus ini, tipe populasi ternak di wilayah tersebut adalah populasi tertutup dalam satu peternakan atau kawasan di satu desa. Berikut ini merupakan simulator surveillance kejadian septikemia epizootica yang terjadi di Desa Buah. Desa Buah terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Duku, Mangga, Salak, Durian, Rambutan, dan Manggis. Setiap dusun dipresentasikan dengan sebuah kota yang di dalamnya terdapat jumlah peternak dan populasi sapi. Misalnya Dusun Manggis memiliki jumlah peternak sebanyak 15 peternak dan populasi sapi sebanyak 60 ekor. Tahapan dalam melakukan surveillance adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan surveillance. Tujuan surveillance di sini adalah untuk menghitung aras dan distribusi penyakit SE pada Desa Buah. Yang kedua, menentukan jenis kajian yang digunakan.
Jenis kajian yang digunakan adalah lintas seksional dengan populasi sapi sebanyak 600 ekor. Yang ketiga, yaitu menghitung besaran sampel. Dalam menghitung besaran sampel, digunakan rumus untuk menghitung aras penyakit dengan rumus sebagai berikut. Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 32 ekor. Karena di sini kita menggunakan teknik sampling tahapan ganda, maka besaran sampel dikalikan dengan 5 untuk memperkecil galak atau tingkat kesalahan, sehingga diperoleh sampel sebesar 160 ekor. Kemudian yang keempat, yaitu menyusun daftar pertanyaan untuk kemudian dijadikan kuesioner yang meliputi jenis sapi, status kesehatan sapi, umur, status vaksinasi, dan kondisi kandang. Kemudian, langkah yang kelima yaitu melaksanakan pengambilan sampel dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, desa buah terdiri dari 6 dusun. Di tiap-tiap dusun terdapat beberapa peternak. Teknik pengambilan sampel yang kita lakukan di sini adalah bertahap, mulai dari tingkat desa, kemudian lanjut ke dusun, dan kemudian lanjut ke peternak dengan menggunakan proporsi peternak di tiap dusunnya. Dengan total populasi 600 ekor dan jumlah peternak 150 peternak, dapat diasumsikan setiap peternak memiliki 4 ekor sapi. Dengan jumlah besaran sampel yang terhitung 160 sampel dan asumsi tiap peternak memiliki 4 ekor, maka kita membutuhkan total 40 peternak yang akan digunakan sebagai sampel. 40 peternak tersebut ditentukan dengan melakukan proporsi pada tiap dusunnya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, dilakukan pengambilan sampel di Dusun Manggis. Dari Dusun Manggis, diambil 4 peternak dari 15 peternak dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana. Didapatkan peternak dengan nomor 4, 9, 11, dan 13. Kali ini kita akan mengambil peternak dengan nomor 4 yang memiliki jumlah sapi sebanyak 5 ekor. Berikut ini adalah data untuk sapi yang dimiliki oleh peternak nomor 4. Untuk peternak nomor 9, 11, dan 13 dilakukan hal yang sama seperti pada peternak nomor 4. Langkah-langkah yang telah dilakukan di Dusun Manggis juga dilakukan di 5 dusun yang lain, yaitu Dusun Duku, Dusun Mangga, Dusun Durian, Dusun Salak, dan Dusun Rambutan. Hasil wawancara dengan peternak di tiap ternak yang dimiliki dimasukkan ke dalam formulir yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, hasil analisis kesimpulan berupa aras dan distribusi penyakit SE, serta rekomendasi yang diberikan kepada peternak untuk pencegahan dan pengendalian penyakit SE. Dan langkah terakhir yang dilakukan adalah penyusunan laporan surveillance kejadian SE di Desa Buah.